Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bisa berjumpa kembali dalam pembelajaran matematika. Nah, di mana pada pembelajaran matematika ini masih materi bangun ruang sisi lengkung. Nah, ini merupakan video pembelajaran yang kedua. Nah, pada video pembelajaran yang kedua ini, materi yang akan disampaikan atau indikator yang harus dicapai oleh kalian adalah satu, menyebutkan pengertian kerucut. Yang kedua, menjelaskan sifat-sifat kerucut. Dan yang ketiga, menjelaskan dan menentukan luas permukaan kerucut. Nah, tujuannya diharapkan kalian bisa menyebutkan pengertian kerucut dengan benar. Yang kedua, diharapkan kalian bisa menjelaskan sifat-sifat kerucut dengan benar. Dan yang ketiga, diharapkan kalian bisa menjelaskan dan menentukan luas permukaan kerucut dengan benar. Nah, sebelum kepada materi lebih lanjut, baiklah kita sama-sama bacakan dulu doa. Mudah-mudahan kita diberi kemudahan dan video ini ada manfaatnya. Untuk berdoa, kita sama-sama bacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anakku sekalian, kita bahas indikator yang pertama. Yang pertama yaitu menyebutkan pengertian kerucut. Tahu kalian bentuk dari kerucut? Nah, bagaimana bentuk muka atau sisi kerucut? Kalau pada pertemuan sebelumnya, kalian sudah mempelajari tabung. Macam-macam tabung dalam sehari-hari banyak. Nah, sekarang kerucut, apakah ada bentuk-bentuk kerucut dalam sehari-hari? Nah, perhatikan gambar berikut. Yang gambar pertama, gambar apa ini? Ya, ini adalah termasuk gambar topi ulang tahun. Nah, kalau yang ini gambar apa? Ada yang tahu? Silakan. Orang tua kalian mungkin tahu ini. Ini adalah salah satu contoh gambar tempat kukusan nasi, ya. Kalau yang ini, ya ini adalah tempat. Nah, di sini udah ada jelas ada gambar pada ini ada es krimnya. Berarti ini adalah tempat es krim. Nah, inilah salah satu contoh-contoh bentuk dari kerucut dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, dari contoh-contoh ini, apa kalau begitu kerucut? Kerucut adalah bangun ruang. Bangun ruang yang dibatasi oleh dua buah sisi. Sisi yang mana? Perhatikan ini topi. Yaitu sisi alas, yang ini yang berbentuk lingkaran, dan sisi lengkung. Nah, ini yang disebut dengan selimut. Kenapa disebut selimut? Karena menyelimuti lingkaran alas ini. Atau disebut dengan nanti kalau ini dibuka jaring-jaringnya disebut dengan juring lingkaran. Nah, itulah pengertian dari kerucut. Ya, kita lanjut. Untuk indikator yang kedua. Kalau begitu apa saja unsur-unsur yang terdapat pada kerucut? Nah, untuk mengetahui unsur-unsur kerucut, perhatikanlah ilustrasi berikut. Nah, jika kerucut ini digunting menurut sisi lengkung, seperti yang ini, maka akan terbentuklah jaring-jaring kerucut sebagai berikut. Perhatikan ilustrasinya. Pertama, kita gunting. Alasnya udah terbuka, kemudian kita gunting yang selimutnya. Nah, lihat, dibuka terus. Nah, sehingga terbentuklah seperti ini. Jadi, kalau ini dibuka akan terdapat, nah, berapa sisi? Kalau kemarin pada tabung ada 3 sisi, nah kalau ini ada berapa sisi? Ini ada 2 sisi. Satu jelas, ini berbentuk lingkaran. Nah, kembali lagi dari gambar, kita lihat satu berbentuk lingkaran dan satu lagi ini berbentuk apa? Nah, ini kalau dibuat lingkaran utuh, ini baru sebagiannya, maka ini akan berbentuk juring. Ya. Nah, maka yang pertama ada yang namanya daerah lingkaran, berarti yang ini.
Nah, kalau pada kerucut dihubungkan, berarti ini termasuk alas kerucut. Yang kedua, juring. Nah, berarti ini juring. A, B, C. Nah, berarti kalau dihubungkan dengan kerucut yang ini, berarti yang ini yang hijau, warna hijau, apa namanya? Ini termasuk unsur selimut kerucut. Apalagi yang terdapat pada unsur kerucut? Yang ketiga, titik A berarti ini. Nah, kalau dihubungkan dengan kerucut ini berarti ini. Ini merupakan apa pada unsur kerucut? Ini disebut dengan titik puncak kerucut. Ada lagi untuk unsur kerucut? R. Nah, berarti ini. R termasuk jari-jari kerucut. Yang kelima, ada yang namanya T. Berarti ini merupakan unsur kerucut tinggi. Ya. Yang keenam, ada yang namanya panjang busur BC. Yang mana yang ini? Nah, ini BC. Berarti kalau dihubungkan dengan kerucut, yang ini. Maka ini merupakan unsur kerucut namanya keliling lingkaran dengan jari-jari R. Apakah ada lagi unsur yang lain? Nah, AB dan AC pada kerucut ini disebut dengan garis pelukis. Nah, ini yang maksud dengan garis pelukis. Kemudian AB dan AC sama dengan S. Di mana ini? Lihat, membentuk segitiga siku-siku. Berarti ingat pelajaran kelas 8. Kalau terbentuk segitiga siku-siku, untuk menentukan salah satu sisi S, T atau R, ini bisa menggunakan teorema Pitagoras. Jadi ada, maaf ini 9 ya. Ada 9 unsur yang terdapat pada kerucut. 1 alas, 2 selimut, 3 titik puncak, 4 jari-jari, 5 tinggi, 6 panjang busur, berarti yang ini, 7 adalah garis pelukis, dan yang ke-8 teorema Pitagoras. Nah, berarti kita lanjutkan bagaimana cara mencari rumus luas kerucut. Setelah kalian tahu bahwa jaring-jaring kerucut itu terdiri dari 2 sisi. Maka gimana cara menentukan luas kerucut? Tampak pada gambar kerucut memiliki 2 sisi. Sisi yang pertama adalah ini, yaitu berbentuk apa? Ya, sisi yang pertama adalah termasuk alas, yaitu berbentuk lingkaran. Dan sisi yang kedua itu ini, atau disebut dengan selimut kerucut. Berbentuk apa ini? Nah, ini kalau dilanjutkan lingkaran ini terus sampai penuh, ini termasuk juring lingkaran. Nah, dari 2 sisi ini yang mungkin bisa langsung ditemukan rumusnya adalah yang ini, yaitu luas apa? Luas lingkaran. Nah, maka luas lingkaran apa rumusnya? Yaitu pi r kuadrat. Nah, pasti sekarang bagaimana cara mencari luas selimut kerucut? Nah, apakah bisa langsung dicari? Nah, ini tidak bisa langsung dicari seperti luas lingkaran. Maka untuk mencari luas selimut kerucut, pertama harus tahu dulu panjang jari-jarinya. Yang kedua, panjang busur. Nah, ini jari-jarinya sama dengan S, dan panjang busur ini sama dengan keliling lingkaran atau 2 pi r. Nah, maka untuk menentukan luas juring ini bisa dengan menggunakan rumus pelajaran kelas 8. Nah, jadi luas permukaan kerucut itu ada 2. 1 luas lingkaran, yaitu rumusnya pi r kuadrat, dan 1 luas selimut kerucut. Nah, ini belum diketahui. Berarti kita tinggal mencari luas selimut kerucut. Nah, gimana caranya? Perhatikan. Untuk menentukan luas selimut kerucut, ini bisa dengan menggunakan perbandingan luas juring, panjang busur, dan
sudut pusat. Nah, ini adalah pelajaran kelas 8. Ya. Dimana luas sudut pusat bandingkan dengan seluruhnya yaitu 360. Panjang busur, berarti yang ini bandingkannya dengan keliling lingkaran. Dan luas juring yang warna hijau dibandingkannya dengan luas lingkaran. Nah, berarti untuk mencari luas selimut kerucut, kita ambil yang 2 perbandingan ini. Karena sudut pusatnya tidak diketahui. Luas selimut atau juring bandingkan dengan luas lingkaran harus sama dengan panjang busur per keliling lingkaran. Nah, luas selimut atau juring dibagi luas lingkarannya, karena ini adalah jari-jarinya S, berarti rumusnya pi R kuadrat. Gantilah jari-jarinya dengan S. Sama dengan panjang busur tadi diketahui adalah pada kerucut itu keliling lingkaran, yaitu 2 pi R. Dan keliling lingkaran yang besar ini karena jari-jarinya S adalah 2 pi S. Nah, maka lanjutkan. Luas selimut kerucut per pi S kuadrat sama dengan, nah ini bisa dibagi. 2 bagi 2, 1. Pi dibagi pi 1, tinggallah R dan S. Nah, ini kalikan ke atas. Berarti luas selimut kerucut sama dengan R per S kali pi S kuadrat. Nah, ini bisa dibagi. Tinggallah luas selimut kerucut pi RS. Nah, inilah yang harus kalian hafalkan. Jadi, ini cara-caranya. Tetapi yang harus kalian ingat hanya yang ini. Pi kali R kali S itu adalah luas selimut kerucut. Nah, sekarang luas selimut kerucutnya sudah ditemukan rumusnya. Berarti kalau begitu luas permukaan kerucut sama dengan luas lingkarannya adalah pi R kuadrat dan luas selimut kerucutnya adalah yang ini pi RS. Jadi inilah luas permukaan kerucut. Nah, udah 2 yang harus kalian hafalkan. 1 luas tabung, yang kedua luas permukaan kerucut. Nah, untuk memahami luas permukaan kerucut, kita lanjutkan ke indikator yang ketiga bagian kedua, yaitu menentukan luas permukaan kerucut. Nah, untuk memahami ini, perhatikanlah contoh soal berikut. Yang pertama, sebuah kerucut mempunyai alas, berarti diketahui diameternya adalah 12. Maka jari-jarinya adalah, nah ini bagi 2, 6. Garis pelukisnya adalah 10. Tentukan luas permukaan kerucut. Nah, tadi dibahas bahwa luas permukaan kerucut itu adalah pi R kuadrat tambah pi RS. Nah, ini bisa juga dengan sifat distributif. Pi-nya dikeluarkan, R-nya juga dikeluarkan, tinggal dalam kurung R ditambah S. Atau bisa menggunakan ini langsung. Maka Pi-nya kita gunakan 3,14. Kenapa 3,14? Lihat jari-jarinya bukan kelipatan 7. Berarti Pi-nya adalah 3,14 kali jari-jarinya 6 kali 6 tambah 3,14 kali 6 kali 10. Tinggal kalikan ini mah langsung ya. Berapa hasilnya? Ini kalau dikalikan hasilnya 188,4 dan ini kalau dikalikan 133,4. Ya, tinggal jumlahkan. Ingat ini cara menjumlahkannya, komanya harus sejajar. Tidak boleh komanya tidak sejajar, ya. Berarti hasilnya adalah 4,4, nah ini 4,4103. Jadi 301,44. Itulah contoh yang pertama. Lanjut. Contoh yang kedua. Diketahui jari-jari alas kerucut 5. Tingginya 12, pi 3,14. Luas permukaan kerucut pi R kuadrat tambah pi RS. Jari-jarinya 5 tetapi S-nya belum ada. Nah, berarti sebelum ini memasukkan angka-angka ke luas permukaan kerucut ini harus dicari dulu S.
Nah, ingat ini, hubungan antara R, T, dan S ini yaitu berbentuk segitiga siku-siku. Berarti cara mencari S ini gunakanlah rumus Pitagoras, yaitu S kuadrat sama dengan R kuadrat tambah T kuadrat. Nah, kalau kalian hafal teorema Pitagoras, nah tidak dicari juga nggak apa-apa, tinggal langsung 5, 12, nah nanti berapa untuk sisi yang ketiganya. Nah, kalau dicari 5 kuadrat tambah 12 kuadrat sama dengan 25 tambah 144 sama dengan 169. Berarti S adalah akar dari 169 itu 13. Nah, kalau S-nya sudah ketemu, ya tinggal masukkan langsung. 3,14 kali 5 kali 5 tambah 3,14 kali 5. Nah, S-nya gunakan yang ini, yaitu 13. Silakan kerjakan lagi sama kalikan 78,5. Yang ini dikalikan 204,1. Nah, ini sejajarkan lagi. Maka hasilnya adalah 282,6. Ya. Lanjut, contoh yang ketiga. Diketahui S-nya 12. Nah, ini luas permukaannya yang diketahui. Yang ditanyakan adalah jari-jari kerucut. Caranya, masukkan luas permukaan kerucutnya 90 pi karena diketahui dalam soal. Sama dengan, nah ini bisa dikeluarkan tadi, bersifat distributif pi R kali R tambah S. Nah, maka untuk mencari jari-jari yang diketahui S, ganti S yang ini dengan 12. 90 pi sama dengan pi kali R kali R. Nah, ini ya tadi S-nya salah 12, ini harusnya 13. Berarti S-nya ganti dengan 13. Nah, maka ini dikedepankan. R kali R tambah 13 sama dengan 90 pi. Nah, ini kalau dipindahkan dibagi pi. Pi dibagi pi, kalau ini bisa langsung karena bukan pecahan. Pi dibagi pi habis, tinggallah 90. Nah, untuk mencari R seperti yang pembelajaran sebelumnya, yaitu pada tabung, ini bisa dengan mencarinya dengan tabel perkalian. Nah, ini ada dua cara. Kita cari cara yang pertama, yaitu dengan memfaktorkan. Nah, ini juga udah pelajaran di semester pertama. Gimana caranya? Kalikan. R kali R adalah R kuadrat. R kali 13, 13R sama dengan 90. Nah, 90-nya pindahkan. Jadi min atau dikurangi 30 sama dengan 0. Nah, ini silakan cari dengan memfaktorkan. Gimana caranya? Nih. Karena ini pengurangan, berarti satu positif, satu negatif. Cari yang menghasilkan 90. Berapa kali berapa? Hasilnya 90 dijumlahkan 13. Nah, berarti ini adalah 18 dengan 5. 18 kali 5 adalah 90. 18 ditambah min 5 adalah 13. Maka ketemulah R1-nya min 18 dan R2-nya adalah 5. Mana yang dipakai? Yang dipakai adalah yang R5, yang positif. Berarti ganti R-nya dengan 5, R ini juga dengan 5, hasilnya akan cocok sama dengan 90. Jadi jari-jarinya adalah 5. Nah, atau cara yang kedua, yaitu dengan yang tabel yang sama dengan tabung. Tuh. Yang pertama, lihat. 1 kali, nah ini 90 ini kalau diubah jadi bentuknya ini 1 tambah 89 sama dengan 90. Salah karena harus 13. Ganti lagi. 2 kali 45, ini juga 2 tambah 45, 2 tambah 43, 45. Ininya harusnya 13, ini 43, salah. Ganti lagi. Dengan 3 kali 30. Kita ubah lagi. Nah, 3 tambah 2, 7, 30. Ini juga salah karena harusnya 13. Ganti lagi. Nah, 5 kali 5 tambah 13. Nah, kalau ini sama dengan 13. Berarti jari-jarinya adalah 5. Nah, itulah anak-anakku sekalian, video pembelajaran yang kedua. Mudah-mudahan video pembelajaran ini bermanfaat buat kalian dan bisa membantu kalian dalam
mengerjakan soal-soal tentang kerucut. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.